Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Jamaah KTS yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari senantiasa kita mensyukuri rahmat nikmat Allah, dan mari kita senantiasa membaca salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga tercurah kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan tausiah kepada saya dan kita semuanya, kiranya dapat menjadi renungan kita untuk lebih baik dalam kita beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya jika Pak Wali Kota mengundang kita untuk datang pada siang hari untuk diberikan penjelasan, misalnya tentang adanya akan diberikan bantuan, diundang jam 12. Boleh jadi kita harus persiapan dari jam 10. Pakaian kita juga harus benar-benar kita buat sedemikian rupa agar tidak sampai menjadi ocehan atau kata-kata dari orang lain yang tidak sedap. Mungkin kita akan memakai sepatu yang terbaik kita juga. Atau gubernur akan mengundang kita pada buka puasa bersama. Kita juga harus persiapkan baju kita dengan baik, pakaian kita. Boleh jadi harus ada minyak wangi. 3 meter mendekati orang sudah ada bau harumnya. Tetapi bagaimana kalau kita akan ke masjid? Allah berfirman dalam surat Al-Aqraf ayat yang ke-31. Ya bani Adama khuzu zinatakum inda kulli masjid. Artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang terbaik, yang indah pada setiap memasuki masjid. Ini jelas perintah Allah kepada kita agar kita senantiasa berupaya, jangan sampai kalau menghadap wali kota saja, gubernur saja, kita harus memakai pakaian yang terbaik. Menghadap Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan kita, yang akan menghapus dosa dan kesalahan kita, yang akan menerima proposal yang kita berikan. Padahal wali kota, gubernur, sekalipun kita bawa proposal untuk pembangunan masjid, belum tentu diterima. Allah Subhanahu wa Ta'ala malah akan semua doa-doa kita, permohonan proposal kita boleh jadi akan dikabul oleh Allah. Cuma waktunya memang harus sabar. Tapi janji Allah, uz'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, kata Allah, akan kuperkenankan. Bapak Ibu jamaah pemirsa KTS yang dimuliakan Allah, adab tentang berpakaian ini sering dilalaikan, sering dianggap remeh kecil. Malah ada yang pergi sholat pakai kaos, di depan sule, di belakang ayu tinting. Pergi begitu saja sholat. Yang namanya kaos pendek, dia sholat, di belakang itu bisa ketarik. Kalau sudah kelihatan aurat, tentu sholatnya sudah batal, tidak sah lagi. Ini hal-hal yang tentunya terkadang kita manusia muslim ini melalaikan yang kecil, padahal besar pengaruhnya. Kenapa kami bilang besar pengaruhnya? Karena ini terkait juga dengan doa, sebagaimana yang ada dalam surah Al-Baqarah 186. Wa ijasa ala ibadi anni fa inni qarib, kata Allah.
Jika ada yang bertanya tentang aku, kata Allah, bahwa aku itu dekat dengan kamu, dan apa yang kamu mintakan akan aku penuhi. Itu antara lain yang tentunya kita sebagai umat muslim harus senantiasa berusaha untuk bisa menjaga. Jangan sampai Allah menegur kita. Terkadang kita tidak sadar bahwa karena semaunya kita kalau pergi sholat, padahal kita sudah kalau dikatakan diinstruksikan oleh Allah, sudah diperintahkan oleh Allah dalam surah Al-A'raf. Begitu juga yang memakai pakaian hanya seadanya saja. Janganlah, kalau boleh, jika menghadap Allah, pakailah pakaian yang terbaik. Kalau enggak bisa pakai jubah, ya kita pakai yang sifatnya bisa menutup kira-kira aurat kita atau lekuk tubuh kita. Terkadang kita enggak sadar karena pendeknya baju kita, celana kita, terkadang belakangnya terlihat lekuk yang seolah-olah tidak kita rasakan. Kita tidak peduli bahwa itu adalah sesuatu yang bisa mengakibatkan gugurnya pahala sholat kita. Malah seorang imam besar yang kita kenal dengan yang pertama, Imam Malik, pernah dimintakan fatwa kepadanya oleh jamaahnya. Beliau sedang berjalan, tapi beliau meminta untuk ditunggu sebentar. Beliau masuk dulu, pergi ke rumah, dia berwuduk dulu dan memakai jubah yang terbaiknya. Barulah dia memberikan fatwa kepada orang yang meminta fatwa dari Imam Al-Ghazali. Begitu besarnya perhatian dari seorang imam besar, karena dia menganggap bahwa apa yang akan dia sampaikan adalah dia bersama Rasulullah, dan apa yang dia sampaikan itu tentu akan dipertanggungjawabkannya kelak di yaumil akhir. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita petunjuk-petunjuknya, dan kita bisa meningkatkan senantiasa iman dan takwa kita kepada Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.